Pemerintah akan melanjutkan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan final sektor UMKM dengan tarif 0,5% hingga tahun 2029. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, pemerintah memperpanjang masa berlaku pemberian insentif pajak penghasilan final sektor UMKM sebesar 0,5% hingga tahun 2029 mendatang. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah akan menyusun PP terbaru sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini hingga 4 tahun mendatang. Pemerintah akan melanjutkan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan final sektor UMKM dengan tarif 0,5% hingga tahun 2029. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa fasilitas insentif tersebut akan dimanfaatkan oleh 542.000 wajib pajak UMKM terdaftar yang memiliki peredaran bruto atau omset tahunan di bawah 4,8 miliar rupiah. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya pemberian fasilitas pajak bagi UMKM diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 yang diperbarui dengan PP nomor 55 tahun 2022. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa UMKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar rupiah setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto dengan masa berlaku kebijakan selama 3 hingga 7 tahun sejak tahun 2018. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan perlu merevisi PP tersebut untuk dapat memperpanjang fasilitas pajak itu sampai dengan 4 tahun ke depan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mencatat bahwa suplai atau ketersediaan dolar di pasar domestik kian membaik sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Destri menilai kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam yang tertuang dalam PP nomor 8 tahun 2025 efektif mendorong eksportir mengonversi dolarnya ke rupiah. Masuknya dolar hasil ekspor ke dalam negeri turut memperbaiki pasokan falas di pasar domestik. Selain itu, Destri juga mencatat penempatan pada instrumen sekuritas falas Bank Indonesia meningkat sehingga saat ini berada pada posisi 4,4 miliar dolar Amerika. Jadi artinya para eksportir yang membawa dolarnya dia convert ke rupiah, dan ini kami juga bisa merasakan di pasar di mana suplai dari dolarnya itu sudah makin membaik. Kemudian juga kalau kita lihat penempatan pada instrumen SPBI, itu instrumen untuk dolar, itu juga terus mengalami peningkatan di mana sekarang sudah berada di level 4,4 miliar US dollar. Ya, tentu sinergitas antara pemangku kebijakan fiskal dan moneter ini kita harapkan bisa terus berlanjut demi perekonomian Indonesia. Dari moneter, dari Bank Indonesia ini bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian juga memantau inflasi dari Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. Ini bisa terus memberikan suntikan-suntikan begitu ya, ataupun stimulus ekonomi sekaligus juga memaksimalkan penerimaan negara agar kemudian semua hal bisa lebih optimal dan menuju target yang sudah ditetapkan. Iya. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hilman Latif diperiksa KPK selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan gerakan aktivis mahasiswa UBK Bersatu pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Bisa pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji Indonesia. Kita pendalaman regulasi.
tahapan dan lain-lain. Itu ya. Enggak, Pak. Terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan, tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja. Nah ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. KPK sedang mempersiapkan nama tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota haji Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan dalam waktu dekat penyidik KPK akan mengumumkan tersangka kasus tersebut. Para saksi yang diduga mengetahui kasus ini telah diperiksa KPK sehingga proses penyidikan berjalan progresif. Selain itu penyidik KPK juga menyelidiki informasi dari asosiasi dan agen travel haji umroh yang diduga mengetahui penyelenggaraan haji tahun 2023-2024. KPK juga telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti terkait perkara korupsi kuota haji 2024. Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui. Tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan. Tapi juga penyidik secara progresif melakukan penggeledahan, mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik dan juga aset-aset yang diduga terkait. Ya, kasus dugaan korupsi kuota haji ini terus bergulir ya Fajar ya. Dan sepertinya juga nama-nama baru juga terus bermunculan ya, baik menjadi saksi maupun dan lain sebagainya. Dan kita berharap juga semoga kasus ini cepat terkuak agar bisa menjadi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di tahun selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak ada lagi korupsi ya. Ya, agen travel haji dan umroh juga ini harusnya menjadi kewaspadaan tersendiri jika memang di tengah perjalanan ada tiba-tiba pihak-pihak yang menawarkan ada visa haji khusus begitu ya, dan harus benar-benar dicermati bagaimana kemudian penyelenggaraan haji agar kemudian tidak kembali terulang dan tentunya jamaah lah yang akan kembali dirugikan jika kasus seperti ini terjadi di hari-hari ke depan. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa, terutama datang dari mancanegara di mana Inggris akan mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.